Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam secara online bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 33 sampai 36 ya, dengan topik mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bernazar. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat, dan sesi tanya jawab akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilahkan kepada Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita bersama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu ini, meskipun libur ternyata berkenan untuk mengaji ya, Masya Allah. Nah, orang-orang pilihan ahli surga semua, Insya Allah. Luar biasa gitu ya. Baik, mari kita lanjutkan, dan sekarang di surah Ali Imran ayat yang ke-33 yang kita beri judul untuk meraih ridha Allah melalui nadar. Nah, kenapa judul itu kita pilih? Karena di dalam rangkaian ayat ini ada ayat yang berbicara tentang seputar nadar. Nadar itu artinya seseorang yang mewajibkan satu kebaikan yang tidak wajib, hukumnya nggak wajib, tapi kemudian mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan satu kebaikan atau amal soleh karena maksud tertentu, karena tujuan tertentu. Nah, ini yang disebut nadar gitu ya. Nah, maka kemudian bolehkah kita bernazar untuk sesuatu yang nggak baik? Nggak boleh. Misalnya saya nazar kalau saya lulus ujian nanti saya pukul kamu, itu nggak boleh. Ya, nazar itu untuk sesuatu kebaikan yang sifatnya tidak wajib. Kalau yang wajib nggak bisa bagi nazar juga, nggak boleh. Nanti kalau proyek saya berhasil, saya akan istiqomah puasa Ramadan. Nggak boleh, itu wajib kok pakai nazar gitu ya. Maka nazar itu digunakan untuk satu amalan yang tidak wajib. Bisa sunnah atau mungkin mubah. Mari kita mulai surah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa al Ibrahim wa al Imrana 'alal 'alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Iya. Dari ayat ini yang pertama yang dapat kita ambil hikmah pelajaran penting, yaitu Bapak Ibu, kerasulan itu adalah ketetapan Allah. Ini satu ya. Maka sesungguhnya Allah memilih. Nah, memilih. Kata memilih ini menunjukkan bahwa kerasulan itu prerogatif Allah, ketetapan Allah. Bukan karir ruhani. Bukan karir spiritual. Misalnya ada orang yang ketika kecil baik, ketika remaja tambah kebaikannya, ketika dewasa istiqomah kebaikannya, maka lama-kelamaan menjadi nabi. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Karena kerasulan itu adalah ketetapan Allah, pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian Allah tegaskan misalnya di surah nomor 22, surah 22 ayat yang ke-75. Allah berfirman di ayat ini, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas, innallaha sami'un basir. Surah 22 Al-Hajj ayat yang ke-75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Iya, Allah memilih utusannya dari golongan malaikat, demikian juga dari golongan manusia. Ya,
memilih utusannya dari golongan malaikat dan golongan manusia. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa kerasulan itu adalah pilihan dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pertama kali Allah pilih dari golongan manusia siapa? Adam. Nah, para ulama sepakat Bapak Ibu bahwa Adam itu manusia pertama sekaligus nabi yang pertama. Tidak ada beda pendapat, nabi yang pertama. Kalau Rasul nanti beda pendapat. Tapi beliau sosok Abul Bashar, moyangnya manusia, manusia pertama sekaligus nabi yang pertama. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 2, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-30. Inilah yang kemudian kita yakini bahwa Nabi Adam adalah manusia yang pertama atau manusia yang pertama kali dipilih Allah sebagai khalifah di muka bumi yang memang manusia pertama. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iya. Ini adalah firman Allah yang menyatakan bahwa aku akan menjadikan khalifah pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam, manusia pertama juga. Maka sekali lagi kita sebagai keturunan beliau, maka disebut dengan Bani Adam, ya kita keturunan Nabi Adam, itu adalah sosok khalifah. Berarti kita ini adalah sebagai khalifatul fil. Nah, di samping manusia bertugas sebagai khalifah, ayat yang lain kemudian mengatakan summajtabahu. Ini kita lihat surah nomor 20, surah Toha ayat 122 yang menunjuk bahwa Nabi Adam sebagai sosok yang bukan hanya manusia pertama tapi juga dipilih oleh Allah menjadi nabi yang pertama. Summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima tobatnya dan memberi petunjuk. Nah, kemudian Tuhannya memilihnya. Nah, memilihnya untuk apa? Untuk menjadi nabi yang pertama. Gitu ya. Kemudian setelah Adam, Allah memilih siapa? Nuh. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Nah, Nabi Nuh ini disebut khusus karena apa? Jadi setelah Nabi Adam, manusia ratusan tahun berkembang, begitu ya. Salah satunya akhirnya ada sekelompok manusia yang Allah utus kepada mereka sosok Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dan itulah yang kemudian diselamatkan oleh Allah, berada di kapal ya, yang selainnya kemudian tenggelamkan karena kedurhakaan. Kita lihat misalnya di surah 17, surah Al-Isra ayat yang ketiga. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nah, di sini Allah memuji Nabi Nuh sebagai seorang hamba yang banyak bersyukur. Nah, setelah kemudian Allah mengistimewakan keturunan Nuh, juga Allah memberi keistimewaan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Dari keluarga Ibrahim inilah lahir Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub sebagai cucu, dan itulah yang menjadi turun-temurun bangsa Israel, atau disebut dengan Bani Israel. Terlepas dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim sebagai sosok yang memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang sampai kemudian kita baca dalam sholawat ketika sholat, ya kan? Kama shallaita ala Ibrahim atau ala Sayyidina Ibrahim misalnya. Di antara karakter istimewa Nabi Ibrahim, mari kita lihat surah nomor 16, surah An-Nahl ayat yang ke-120, 121.
surah 16 An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Iya, Nabi Ibrahim sebagai seorang yang teladan, patuh, dan hanif, ya, berserah diri, kemudian pandai bersyukur atas semua nikmat. Dan kemudian dia termasuk yang mendapat hidayah petunjuk menjadi orang yang istiqomah sehingga tergolong selalu orang-orang yang solid. Ini keistimewaan Nabi Ibrahim sudah kita maklumi, kita ketahui bersama, ya, dari Nabi Ibrahim jugalah kemudian lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, ayat ini ditutup yang dipilih Allah itu adalah keluarga Imran, Ali Imran, ya. Wa al Imrana 'alal 'alamin. Kenapa disendirikan? Karena akan menjadi tema utama kelompok ayat ini. Itu. Yang sebetulnya keluarga Imran itu pun kalau kita lihat kaitannya ya masih ada hubungannya ke atas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi disendirikan untuk menunjukkan kekhususan dari keluarga Imran yang memang oleh Allah berikan anugerah yang istimewa. Nah, apa itu? Mari kita lihat ayat 34-nya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Surah Ali Imran ayat 34-nya. Baik, Pak. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, sebagai satu keturunan, mereka adalah satu keturunan. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Ini adalah untuk menunjukkan antar kita itu sebetulnya saudara. Karena sebetulnya kita berasal dari seketurunan. Maka kita ini saudara sekemanusiaan. Ya, sama-sama kita ini manusia, sama-sama kita ini anak Adam, keturunan Adam. Maka kita saudara sekemanusiaan. Maka tidak pada tempatnya hanya gara-gara beda pilihan gubernur misalnya itu, kok kemudian ngegas sampai live group, jangan. Nanti tadi itu nyoblosnya siapa ya monggo masing-masing gitu ya. Tapi yang penting kita tetap menjaga ukhuwah persaudaraan. Alasannya apa? Karena kita berasal dari keturunan yang sama. Mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Iya, ini kita berasal dari keturunan yang sama. Kita berasal dari nenek moyang yang sama. Bahwa meskipun kita berasal dari keturunan yang sama, kemudian kita berkembang menjadi suku bangsa yang berbeda, itu adalah ketetapan Allah. Maka bukan karena suku bangsa apa kita ingin menjadi mulia, kita besar, tumbuh, dan akhirnya menjadi bagian dari sebuah suku bangsa mana itu jadi mulia. Enggak. Tapi dalam kriteria di sisi Allah yang mulia bukan karena latar belakang kebangsaan, tapi karena ketakwaan, takwanya. Ya. Ini yang disebut di surah nomor 49 ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, ini ya Bapak Ibu. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak follower pengikutnya, ya toh? Tapi yang paling bertakwa. Takwa ya Bapak Ibu, bukan takwa. Ya, kalau takwa beda, takwa takut istri tua, loh beda artinya. Tapi yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pada mulanya manusia itu umat yang satu dan kemudian akhirnya berkembang menjadi sekian banyak keturunan dan yang berbeda-beda dan keperbedaan itu terkadang memunculkan semacam pertentangan, perselisihan, itu juga Allah isyaratkan. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 213. Bukan 212 ya, 213. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-buktinya yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, ini ya bahwa manusia itu pada dulunya adalah satu umat, yaitu dari Nabi Adam keturunannya satu umat. Tapi dalam perjalanan waktu masing-masing akhirnya berkembang banyak dan Allah demi sayangnya kepada manusia akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus ya para rasul dalam rangka apa? Tugas utamanya adalah memberi petunjuk. Tugas utamanya adalah menyampaikan syariat Allah yang berisi petunjuk-petunjuk hidup agar manusia meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah itu sejak Nabi Adam itu akhirnya sebetulnya. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 38. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut, cemas, khawatir, dan mereka tidak bersedih hati. Sedikit informasi tentang keistimewaan Al-Quran di ayat ini Bapak Ibu. Di sini Allah menyatakan ketika bicara tentang rasa khawatir, itu dalam bentuk kata benda, isim, kalimat isim, kata benda. Dan sedangkan ketika bicara kesedihan dalam bentuk kata kerja. Kira-kira apa hikmahnya dengan ungkapan seperti itu? Ini untuk menggambarkan bahwa kecemasan manusia itu tidak terikat oleh apa yang menimpa, karena berasal dari dirinya. Kekhawatiran itu selalu ada. Maka yang betul-betul Allah katakan Allah tidak akan orang itu tidak akan merasa khawatir. Terkadang tidak tahu sebabnya apa, ada yang muncul. Itu kesannya kalau kenapa menggunakan kata benda.
Sedangkan sedih itu baru muncul ketika sesuatu telah menimpa, terlebih yang tidak dia sukai. Maksud orang mendapat musibah, sedih. Orang kehilangan sesuatu, sedih. Orang dikhianati oleh pasangannya, sedih. Nah, maka tidak selalu sedih. Sehingga kemudian tergantung waktunya dan tergantung bagaimana akhirnya seseorang itu menyikapi apa yang menimpanya. Nah, orang yang mengikuti petunjuk Allah dikatakan tidak akan merasa cemas, khawatir, dan tidak bersedih. Nah, redaksi kira yang pas gitu ya. Nah, siapa itu? Mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kembali ke ayat, maka ini Allah akan berikan kepada siapa saja yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dengan melaksanakan semampunya atas perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Oke. Kita lanjut ayat 35, Pak. Ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, inilah mulai ayat ya. Tadi sudah lebih spesifik lagi, yaitu kisah tentang Ali Imran ya. Maka kenapa surah ini disebut sebagai surah Ali Imran? Ini puncaknya atau fokusnya ada di ayat-ayat ini, kelompok ayat ini tepatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Iya, di dalam riwayat Bapak Ibu, Imron, nama Imron ini dikenal sebagai sosok dua. Ya, pertama Imron nama ayahanda Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka Musa bin Imran. Nabi Musa itu ya, yang punya saudara Nabi Harun. Yang kedua, Imron yang dimaksud di ayat ini adalah bangsawan Bani Israel yang merupakan ayahanda dari Maryam atau Siti Maryam. Maka di sini kisahnya dimulai dari ketika ya istri Imran yang menurut riwayat namanya Hannah. Ya, istri Imran itu Hannah, bukan Bu Imran ya, Nyonya Imran gitu. Tapi Hannah. Ya, Hannah ini istri dari Imran. Maka kisahnya disebut keluarga Imran atau Ali Imran. Nah, kemudian Hannah, istri dari Imran, beliau bernazar. Ya, beliau menyampaikan nadarnya itu apa? Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam rahimku, dalam rahim masuk dalam kandungan. Ini murni untukmu supaya kelak saya nadarkan anakku ini berkhidmat di Baitul Maqdis, di rumah tempat suci. Kira-kira begitu. Maka terimalah ya Allah nadarku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menggambarkan Bapak Ibu bahwa beliau tipe istri yang solihah. Karena kriteria istri solihah itu adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Nah, di sini mulai fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. A'udzubillahi Silakan. minasyaitonirrajim. Baik, Pak. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah
dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Iya, kriteria istri solihah simpel sederhana Bapak Ibu. Di ayat ini cuma disebut mereka yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan, menjaga diri ketika suami tidak ada. Taat kepada Allah itu nanti dalam hadis Nabi diberi penjelasan. Di antaranya apa? Yang istiqomah ibadah sholatnya, yang mengerjakan ibadah puasa Ramadan, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti dalam hadis, maka Nabi itu bersabda bahwa seorang istri, ya, ini terutama kami yakin istri-istri di kajian Al-Qalam ini sudah memenuhi kriteria 4 ini. Siapa toh? Yang istiqomah sholat, mengerjakan ibadah puasa, menjaga kehormatan. Satu lagi, taat kepada suami yang taat kepada Allah. Nah, jadi dia taat kepada suami, tapi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai qanitatun, istri yang sholat. Dan tercermin di sini istri dari Pak Imron ini, ya, yang bernama Nama Hannah, itu adalah orang-orang yang istri yang taat patuh kepada Allah Subhanahu. Itu ya. Nah, kemudian apalagi di ayat ini, beliau memohon kepada Allah dengan melalui nazar, memohon ridho Allah dengan bernazar. Ini menunjukkan apa? Bahwa di antara cara untuk kita memiliki anak yang solih-solihah itu adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Apalagi seorang ibu, doanya sangat makbul. Maka penting bagi seorang ibu itu untuk kemudian banyak munajat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena biasanya kalau bapaknya sibuk untuk melakukan pekerjaan aktivitas melaksanakan kewajibannya. Nah, untuk doa kepada anak, maka ini menjadi salah satu yang baik kalau selalu dilakukan oleh seorang ibu. Gitu ya. Makin kita lihat misalnya di Al-Quran juga diberi contoh. Dan ini doa Bapak Ibu ya, nggak hanya seorang ibu. Misalnya apa? Doa dari seorang ayat surah nomor 14, surah 14 namanya surah Ibrahim, ayat yang ke-40. Allah berfirman di ayat ini, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Iya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang istiqomah mengerjakan ibadah sholat. Ya, ini doa untuk keturunan. Demikian juga ayat yang lain yang berisi doa untuk kebaikan keturunan kita, ini yang dianjurkan oleh Allah untuk selalu kita baca, terlebih seseorang yang sudah mencapai usia 40 tahun, ini nanti mohon dicatat ya, untuk yang mencapai usia 40 tahun. Karena ibu-ibu di Al-Qalam ini belum 40, catat aja dulu. Nanti setelah 40 baru kita amalkan. Apa itu? Mari kita lihat surah 46 ayat 15. Surah 46 ayat 15 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wad'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Silakan. Baik Pak, dari awal ya Pak baca. Ya, 46 ayat 15. Doanya aja, Mbak, kalau belum. Oh doanya, baik Ya, baik. Tuhan kami, ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan padaku dan pada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi.
dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai pada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Ya, kata kunci kita ada pada kalimat berikan kebaikan kepada keturunan kami. Wa aslih li fi dzurriyyat. Ya, berikan kebaikan kepada keturunan kami. Jadi yang kita mohon kepada Allah kebaikan bukan hanya untuk anak, tapi juga terlebih kepada keturunan. Bisa anak, bisa masuk di situ cucu, bahkan cicit. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberi kebaikan, dibimbing sehingga dapat beramal soleh buat kita, ya. Kemudian satu lagi, ini yang doa yang saya kira tidak boleh dilewatkan kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu. Mohon anak-anak kita khususnya, mari kita lihat surah 25, surah Al-Furqan, ayat yang ke-74. Allah berfirman mengatakan doa di sini, wa minhum may yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pasangan, keturunan kami sebagai penyejuk penenang hati kami, dan jadikanlah mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, ini doa yang redaksinya juga langsung Allah ajarkan kepada kita semuanya untuk selalu kita baca, selalu kita memohon kepada Allah melalui doa-doa sebagai bentuk apa? Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang diamanahi punya anak, maka anak itu amanah bagi bukan milik kita. Saya ulangi, anak itu amanah, bukan milik kita. Hakikatnya anak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan milik kita, bahkan diri kita pun juga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sering dalam konteks kita mendidik, membimbing anak harus dihindari hal-hal yang dapat menyakiti hati anak itu. Karena kalau sampai orang tua itu kurang bijaksana dalam mendidik, misalnya lebih cenderung marah, lebih cenderung bersikap yang berlebihan, maka nanti yang marah yang punya anak. Maksudnya marah yang pemilik sebenarnya, yaitu Allah. Maka kita tidak boleh berlebih. Maka di ayat yang lain, salah satu petunjuk Allah untuk mendidik anak itu apa? Bicara yang baik, yang benar. Ya, mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat yang ke-9. Allah firman, wal yahkal ladzina tarafu min qalbihim dzurriyyatan du'afan qaf 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hendaklah setiap orang tua bertutur kata, berbicara dengan kalimat yang bertutur kata, berbicara dengan kalimat yang benar. Maka komunikasi yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak kita, apa itu komunikasi yang baik, komunikasi yang benar, komunikasi yang mengandung kemaslahatan. Hindari bentuk komunikasi yang melukai hati anak, menyakiti hati anak. Nah, bagaimana kalau anak ke orang tua? Nah, lebih lagi kalau anak ke orang tua semampu sedapatnya kita berkomunikasi bukan sekedar yang benar, tapi juga disertai sikap menghormati. Ini yang kemudian disyaratkan Allah di surah 17, surah Al-Isra ayat yang ke-23. Ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin
wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, perkataan yang baik, kalimat yang baik, ucapan yang baik. Tapi kata baik di sini disebutkan dengan kata karim, yaitu ucapan yang bukan hanya baik, tapi juga disertai sikap, gestur tubuh yang menghormati, yang memuliakan. Itu kalau tunjuknya berkaitan dengan bagaimana anak berbicara kepada kedua orang tua. Baik. Kemudian berikutnya baik. Dari ayat ini juga, yaitu ayat ke-5 ini, ada apa ya? Pelajaran penting, yaitu apa? Seorang anak, seorang ibu, orang tua, ayah dan ibu, hendaklah punya cita-cita, hendaklah punya keinginan. Anaknya nanti ketika dewasa mau berkhidmat kepada agama. Jadi bukan hanya menjadi orang berhasil, sukses dari sisi dunia ya, tapi kalau perlu, kalau perlu, hendaknya anak kita berikan perspektif dalam hidupnya berkhidmat kepada kemanusiaan, kepada agama, kepada kebenaran. Karena dengan itu berarti kita sebagai orang tua telah berhasil atau mendidik anak kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Karena memang Allah menciptakan kita tujuannya tadi apa? Khalif. Tujuannya apa? Agar beribadah kepada Allah. Dan Allah menjanjikan siapa saja yang berusaha sungguh-sungguh untuk selalu membantu, menolong syariat agama Allah, menolong syiar agama Allah, pasti Allah akan memberi pertolongan juga atas masalah itu. Mari kita lihat surah nomor 47, surah Muhammad, ayat yang ke-7. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya atau pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong engkau. Nah, ini ya jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang berkenan mau berkorban, mau berjuang untuk mensyiarkan agama Allah, pasti Allah akan menolongnya di kehidupan dunia, terlebih kelak nanti di akhirat. Meskipun demikian, meskipun kita berjuang untuk akhirat, kita fokus untuk bekal akhirat, Allah juga bersikap proporsional, adil. Kata Allah apa di ayat yang lain? Jangan lupakan bagianmu di dunia. Gitu ya. Mari kita lihat surah nomor 28. Surah 28 ayat yang ke-77. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya, ini ya perintah pesan Allah. Meskipun Allah perintahkan carilah kebahagiaan akhirat, tapi juga jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena kita masih tinggal di dunia, menjalani hidup di dunia, terikat oleh aturan-aturan main yang ada di dunia. Contoh
Aturan main itu apa? Ada namanya hukum sebab akibat atau sunnatullah. Ada yang namanya hukum moral, yang berbuat baik berarti dia buat baik untuk diri sendiri. Yang ingin panen dia harus nanam. Yang ingin hasil harus usaha. Itu semua adalah hukum yang berlaku di dunia ini. Maka tetap harus kita mengikutinya agar kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Baik. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat ayat 36 ya. Ayat 36. Ini adalah ayat dari kajian kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Iya. Akhirnya ternyata Bapak Ibu, setelah lahir, ingat ya, zaman dulu belum ada USG, maka nggak ketahuan. Anaknya laki jenis kelaminnya apa nggak ketahuan. Sekarang ISG kan sudah canggih, 4 dimensi. Jangankan jenis kelamin, yang kecil-kecil pun bisa terdeteksi. Ini kemajuan teknologi. Zaman dulu belum ada. Nah, Hannah, istri Imran, ketika hamil, beliau memohon, beliau berkeyakinan bahwa anak yang akan dilahirkan itu jenis kelaminnya laki-laki. Maka nadarnya agar nanti setelah lahir, anakku berkhidmat di rumah ibadah Allah, yaitu Baitul Maqdis. Ternyata ketika melahirkan, lahir perempuan. Maka Bunda Maria, Hannah istri Imran langsung dalam hatinya, ya bukan kecewa ya, tapi paling tidak terus gimana ya ini. Maka terus beliau berdoa, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Iki, apakah nadaku tetap kutunaikan anak perempuanku? Karena anak perempuan yang akan berkhidmat ke masjid rumah Allah kan tidak lazim gitu. Sehingga beliau kemudian mengatakan mengadu kepada Allah dengan cara seperti itu. Apa hikmahnya ini? Hikmahnya adalah manusia berencana, Tuhan yang menetapkan. Ada ungkapannya dikatakan nahnu nurid wallahu yahkumu ma yurid. Kami kita semua menghendaki, merencanakan, menginginkan, tapi pada akhirnya Allah yang memutuskan, Allah yang menetapkan. Apakah rencana itu kemudian akhirnya jadi kenyataan atau tidak, itu bukan di tangan kita, tapi Allah yang akhirnya menentukan. Bukan lain ya, karena kalau generasi milenial atau apalagi sekarang sudah lagi bukan milenial, sudah Gen Z pun sudah lewat nih. Orang sekarang sudah masuk generasi alpha. Kalau generasi alpha itu bilangnya apa? Kita yang merencanakan, tapi saldo juga yang menentukan. Nah, kalau generasi seperti itu. Tentu ini sikap yang tidak pada tempat. Nah, kemudian apa? Hikmah yang terbaik. Sekali lagi bahwa pada akhirnya kita harus yakin ketentuan Allah itulah yang menjadi kenyataan dan kita yakini ketetapan Allah semua. Kita sering menggunakan istilah qadarullah. Ketetapan Allah, qadarnya Allah, itulah yang pasti baik untuk manusia. Kalau ada yang ketetapan Allah yang kemudian dinilai tidak baik, itu bukan pada ketetapannya, tapi sikap manusia yang menghadapi. Mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan
wa kafa billahi syahid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Iya. Kenapa kita harus yakin bahwa semua yang terjadi menimpa kita itu pasti baik? Yang jelek atau yang buruk itu sikap seseorang. Jawabannya adalah karena salah satunya nih, bukan satu-satunya jawabannya, kita yakin dan Allah telah menegaskan Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Mari kita lihat surah nomor 10, surah Yunus ayat yang ke-44. Allah berfirman di ayat ini, Innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Iya, sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit, tapi manusia itulah yang seringkali dolim terhadap dirinya sendiri. Inilah pernyataan firman Allah yang tegas Bapak Ibu, yang menjadi landasan mengapa kita harus selalu berhusnudzon atas ketetapan Allah, berprasangka baik atas takdirnya Allah. Karena Allah tidak akan pernah mendolimi manusia sedikit pun, tapi manusia yang mendolimi diri. Maka dalam konteks bahkan berprasangka sekalipun, kalau kita berprasangka baik, dipastikan yang akan kita terima pun juga kebaikan. Itu rumus dan resepnya demikian. Kita lihat surah nomor 55, surah Ar-Rahman ayat yang ke-60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsan innal ihsan. Ya. Surah 55 Ar-Rahman ayat yang ke-60. Silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Iya, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, kalau kita kemudian selalu berprasangka baik, maka yang akan kita terima juga kebaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di ayat yang ke-36 ini, di antara yang penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa ternyata Hannah istri Imran, beliau tidak lantas kecewa, ya, tidak lantas kecewa, apalagi sampai berprasangka buruk kepada Allah, tapi menerima dengan sepenuhnya, dan menamai putrinya itu dengan Maria. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam agama kita tidak ada yang disebut diskriminasi gender, ya. Tidak ada pembedaan antara jenis laki dan perempuan. Semuanya sama di sisi Allah dalam hal mendapatkan kemuliaan. Mari kita lihat surah nomor 16, surah An-Nahl ayat 96. Allah berfirman, Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, ayat 97. Maaf, surah 16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. iya. Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki maupun perempuan, maka pasti kami akan memberinya balasan, ya, memberinya kebaikan. Dan pasti kami akan memberikan balasan yang sempurna kelak nanti. Dan ayat yang bernada seperti ini di Al-Quran banyak Bapak Ibu.
Sekali lagi menggambarkan bahwa syariat Islam, agama Islam tidak bias gender, tidak mengunggulkan hanya kaum lelaki, mengabaikan perempuan. Kalau toh terkesan ada bias, itu bukan ajarannya, tapi pemahaman sebagian orang terhadap ajaran. Itu yang terkadang agak sedikit adanya bias, ya, bukan asli ajarannya, tapi pemahaman. Harus dibedakan antara ajaran dengan pemahaman. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian. Alhamdulillah kita sudah sampai ayat yang ke-36 dari surah Ali Imran, ya. Nah, yang tadi fokusnya adalah bagaimana salah satu ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala boleh kalau kita bernadar. Itu apa? Kita menginginkan atau ingin melakukan, bahkan mewajibkan diri kita melakukan kebaikan yang sunnah, yang kebaikan yang tidak diwajibkan demi mengharap ridho Allah Subhanahu. Terima kasih. Seperti biasa kami kembalikan ke Mbak Rima untuk mungkin akan ada yang bisa kita komunikasikan, dialogkan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, Bapak Ibu semua bisa ditulis melalui chat. Sudah ada pertanyaan nih Pak Ali dari Ibu Dewi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa nazar itu hukumnya makruh. Oleh sebab itu lebih baik jangan bernazar. Apakah itu benar? Jazakallah khairan Pak Ustadz. Izin bisa diulangi, Mbak. Di sini kebetulan hujannya Oh terus iya, banget. baik-baik. Dari Ibu Dewi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa nazar itu hukumnya makruh. Oleh sebab itu lebih baik jangan bernazar. Apakah itu betul? Oke, baik. Ya, ada sebagai itu kesan ya Bu ya, bukan hukum dasarnya. Kalau hukum dasarnya nazar itu boleh mubah saja, bukan makruh. Tapi ada yang punya kesan itu makruh. Kenapa? Wong untuk berbuat baik kok pakai nazar sih? Gitu. Karena dalam konteks ini nazar dipahami sebagai mewajibkan diri berbuat baik setelah diberi anugerah. Gitu. Misalnya tadi kami contoh, saya nanti kalau tercapai keinginan hajat saya akan melakukan ini, itu kan? Maka dianggapnya sebagai makruh. Itu kesan saja dan itu boleh saja pendapat seperti itu. Tapi seandainya kita kemudian untuk lebih mendekatkan diri, kita bernazar dengan cara seperti yang disebut di ayat ini, boleh, bagus saja. Tapi memang hukum dasarnya bukan wajib namanya nazar ya, tapi sunnah, atau ada yang juga berpendapat mubah itu boleh saja dikerjakan, atau bahkan kemudian menyebutnya sebagai makruh, berarti ditinggalkan lebih baik kalau makruh. Tapi seandainya kita ambil yang sunnah pun juga tidak masalah, boleh. Karena itu pendapat atau ijtihad. Ijtihad artinya pendapat seseorang, ya, yang berdasarkan kondisi ataupun kecenderungan. Terima kasih, Ando. Baik Pak Ali. Pak Ali, kan kita bisa juga nih sebagai ikhtiar untuk berdoa. Jadi kita kalau ada keinginan kita sedekah nih untuk keinginan kita. Sebenarnya mana yang lebih diutamakan ya? Sedekah dengan niat sesuatu atau justru niatnya nazar? Kalau sudah terkabul baru saya Oke, melakukan baik, sesuatu. baik. Kalau dari konteksnya, maka sedekah dengan punya niat sesuatu itu lebih unggul, Mbak, lebih utama. Mengapa? Karena ini kan belum terjadi. Hajat kita itu belum tercapai. Gitu. Tapi kita sudah beramal, maka lebih utama. Karena kalau nadar tadi itu kan bisa nggak jadi, Mbak. Karena nggak tercapai kan. Misalnya saya kan puasa sunnah 3 hari, gitu kan. Apabila anak saya lulus. Kan ketika nggak lulus kan dia nggak puasa sunnah. Sementara kalau tadi yang bersedekah supaya hajat yang tercapai, itu kan pada akhirnya nggak tercapai sudah beramal dulu. Nah, berarti lebih unggul, lebih bagus nilainya ketimbang seseorang yang kemudian bernadar. Karena kalau nadar itu baru menjadi kewajibannya apabila tercapainya hajat. Maka ada kemungkinan nggak tercapai, maka dia tidak wajib alias tidak beramal.
Sebaliknya yang beramal duluan tadi sebagai sebuah doa, sarana mendekatkan diri memohon kepada Allah, maka lebih berarti orang ini lebih imannya lebih kuat. Pokoknya saya beramal. Nanti semoga diberi, kalau nggak diberi apa-apa, ini sudah dapat amal. Maka nilainya lebih unggul daripada orang yang pernah berenang. Baik, Oke. terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Ustadz, dalam surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 110 dikatakan, bila mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, ada dua syarat, beramal soleh dan tidak musyrik. Di ayat lain disebutkan Allah mencintai mereka yang berbuat baik di dunia, berlaku umum, sementara di ayat lain, mereka yang kufur amal-amal mereka tidak ditimbang di akhirat. Bahkan Allah tidak akan bicara kepada orang-orang yang kufur. Berarti ada amalan dunia yang berbalas di dunia saja dari Tuhan dan ada amal-amal yang berbalas di dunia dan di akhirat kelak. Apakah seperti itu Pak Ustadz? Waduh, luar biasa Pak Ismail ya. Jawabannya betul. Itu betul sekali. Memang begitu. Jadi ada amalan yang balasannya Allah sempurnakan di dunia. Karena memang yang bersangkutan itu beramalnya bukan untuk meraih ridho Allah di akhirat. Kalau niatnya nggak untuk di akhirat, ya Allah kan nggak perlu ngasih di akhirat, toh. Oh dia nggak pingin, nggak niat, kan? Maka ya balasannya Allah sempurnakan di dunia ini, gitu ya. Tapi bagi orang yang beriman, dia beramal itu agar kiranya diberikan ridho Allah di akhirat, maka otomatis dunianya dapat. Meskipun nggak kita niati pun dunianya dapat. Itu ibarat orang yang menanam padi, ikutlah tumbuh ramanya rumput. Tapi yang menanam rumput nggak akan ada padi yang. Saya kira begitu ya. Maka kesimpulan Pak Ismail tadi benar adanya, yaitu yang berniat untuk berbuat kebaikan dunia akhirat maka akan memperoleh keduanya. Namun yang berbuat baik hanya di dunia saja, tidak untuk meraih kebaikan akhirat, ya akhirnya balasannya Allah sempurnakan sepenuhnya di dunia. Oke, oke, makasih. Baik, dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk kajian hari ini Pak. Apa yang terjadi apabila manusia telah bernazar tetapi tidak dilakukan? Mungkin karena pada perjalanannya orang tersebut kemudian tidak mampu. Apa yang sebaiknya dilakukan? Iya. Nah, atas orang yang seperti itu sebetulnya kewajibannya juga gugur karena tidak mampu. Tapi yang terpenting sebetulnya, nah apa yang harus dilakukan kemudian? Ya kemudian beramal sesuai kesanggupannya, semoga itu menggugurkan nadarnya. Nah kira-kira gitu. Misalnya begini, ada orang bernadar, nanti kalau proyek kita ini berhasil ya, saya akan mengajak umroh semua keluarga. Kita akan umroh kalau proyek kita berhasil di satu keluarga. Yang terjadi kemudian proyeknya berhasil, tapi ternyata keuntungannya tidak sebesar yang bisa kita gunakan untuk umroh keluarga. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kalau tetap menunggu momen kita mampu untuk berumrah keluarga, bagus. Tapi yang penting tidak ngemplang, yang penting tidak melarikan diri, ya. Tapi kalau kemudian, wah ini kapan dilaksanakannya, kita nggak tahu umur lagi, nah kita gitu. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah dengan melaksanakan sesuai kesanggupan. Kalau nggak bisa sekeluarga, cukup mungkin yang pokok kira-kira dipilih di antara keluarga. Semoga keberangkatan 1-2 orang ini bisa menggugurkan nadar. Atau kalau tidak kemudian biaya yang untuk melaksanakan umroh tadi bisa kemudian kita alokasikan untuk beramal lain yang lebih membutuhkan. Nah itu cara-cara kita ya. Yang penting dalam hati kecil kita tidak ada niat sedikit pun untuk mengabaikan nadar kita itu. Maka kalau tadi ada yang mengatakan sebaiknya kalau ingin beramal nggak usah pakai nadar-nadaran deh, beramal-amal aja, itu lebih aman ketimbang kemudian harus digantung dengan sesuatu pajak. Oke Mbak. Baik, terima kasih Pak Ali. Tadi adalah pertanyaan terakhir, barangkali bisa ditutup Baik, dengan terima doa. kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan kita di hari ini. Karena sebetulnya hari libur pilkada ya. Tadi mungkin sudah nyoblos, monggo dipantengin siapa yang menang dari pilihannya. Namun mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan sikap istiqomah dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami informasikan tanggalnya dan masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Mohdi, Rati, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu.